Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat kan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerah nikmat kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan video sebagai pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar untuk melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu surah Al-Qadar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari surah Al-Qadar ini yang berkaitan dengan bagaimana cara membacanya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua kali ini, Bapak atau kita akan bersama-sama belajar mengenai isi kandungan surah Al-Qadar. Oke. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya? Oke, kita mulai saja. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pertama, anak-anak diharapkan memiliki sifat percaya diri, kemudian juga teguh pendirian, semangat dalam beribadah sebagai wujud pengamalan dari surah Al-Qadar. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu mendemonstrasikan atau melakukan, melafadzkan bacaan surah Al-Qadar itu dengan baik dan benar. Tentunya kami atau Bapak menggunakan metode yang pertemuan yang lalu sudah kita lakukan, yaitu metode tilawati. Bagaimana dalam salah satu ciri metode tilawati adalah dengan menggunakan nada naik turun, kemudian sesering mungkin diulang-ulang, kemudian diperdengarkan bacaannya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak diharapkan setelah nanti belajar, kemudian menyaksikan ceramah, berdiskusi, kemudian melakukan literasi, membaca, anak-anak diharapkan nanti dapat mengkomunikasikan isi kandungan surah Al-Qadar ini dengan baik dan benar. Jadi bisa menyampaikan kepada temannya. Kemudian yang lebih penting dari itu tentunya setelah kita nanti mengetahui isi kandungannya, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak semua yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, ayo diingat pertemuan yang dulu sudah Bapak singgung mengenai surah Al-Qadar sebagai pengantar awal Ada berapa jumlah ayatnya surah Al-Qadar kemarin? Masih ingat ya? Ada 7, ada 5 ayat. Kemudian Al-Qadar tadi secara bahasa artinya apa? Dari surah Al-Qadar itu kan diambil dari ayat yang pertama. Al-Qadar artinya apa? Kemarin sudah Bapak sampaikan. Diingat-ingat lagi Al-Qadar itu secara bahasanya adalah kemuliaan. Kemudian surah Al-Qadar itu diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Itu diingat-ingat kembali pelajaran yang sudah saya sampaikan atau sudah kita pelajari pada pertemuan berikut sebelumnya. Sekarang kita lanjut. Bapak mengawali pertemuan kali ini akan menyampaikan tentang surah Al-Qadar, lafaz surah Al-Qadar. Karena bagaimanapun ini yang sangat penting untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian. Bagaimana kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Maka Bapak akan memberikan contoh lagi untuk di rumah diperdengarkan berulang-ulang, kemudian dibaca secara berulang-ulang. Bismillah, Bapak akan berikan contoh kembali mengenai surah Al-Qadar sebelum kita membahas mengenai isi kandungan yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ya, anak-anakku sekalian, diperhatikan betul ya ilmu-ilmu tajwid yang ada di dalamnya, panjang pendeknya, bacaan ikhfa, bacaan idhar dan sebagainya, terutama juga bacaan-bacaan qalqalah ya. Oke, anak-anakku semua, kita lanjut sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan atau pertemuan kali ini adalah kita fokus pada isi kandungan surah Al-Qadar ya. Di awal tadi sudah Bapak singgung bahwa surah Al-Qadar itu ada berapa ayat? Ada 5 ayat, diturunkan di Mekah. Al-Qadar secara bahasa artinya kemuliaan. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu ayat demi ayat mengenai apa isi kandungan di dalamnya. Oke. Surah Al-Qadar ini surah yang sudah banyak dihafal mungkin oleh masyarakat secara umum, dan tentunya mungkin anak-anakku semua sudah banyak yang hafal ya, karena surah Al-Qadar ini berkaitan dengan sebuah tuntunan beribadah ya di bulan Ramadan ya. Ini kaitannya, kalau berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tentunya surah Al-Qadar ini bukan hal yang baru lagi ya. Surah Al-Qadar adalah surah yang sering disampaikan, sudah sering dibahas di kajian-kajian, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu berkaitan dengan malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu berada pada bulan suci Ramadan. Baik anak-anakku semua, coba kita lihat ayat pertama ya, ayat pertama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ya, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi apa anak-anak semuanya, bahwa ayat yang pertama terus kemudian ayat yang kedua itu merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Jadi ayat pertama, ayat kedua ya. Dan ayat kedua yang berbunyi wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya. Allah bertanya mengenai apakah malam kemuliaan itu. Nah, seperti itu. Kemudian dijawab oleh Allah di ayat yang ketiga ya, dijawab oleh Allah di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menjawab di ayat ketiga bahwa Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Bayangkan anak-anakku sekalian, satu malam itu oleh Allah dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun ya? 1000 bulan itu kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 83 tahun itu kurang lebih. Jadi ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang sungguh sangat luar biasa yang diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Umat-umat sebelumnya tidak ada yang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad
Allah menganugerahkan sebuah nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi atau adanya adalah pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu sudah kira-kira kita berdoa ya semoga di tahun depan, tahun berikutnya kita bisa bertemu dengan Ramadan, karena ini kan kita berada di bulan Muharram ya. Terus sebelumnya bulan Zulhijjah, terus kemudian sebelumnya lagi bulan Zulqa'dah, sebelumnya lagi bulan Syawal, sebelumnya lagi Ramadan. Jadi Ramadan sudah kita lalui beberapa bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah masih mengizinkan kita untuk nantinya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang tentunya secara otomatis insya Allah kalau Allah menghendaki kita nanti akan bisa menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut, sehingga kita nanti akan mendapatkan malam kemuliaan ini yang ketika kita beribadah di dalamnya itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana isi kandungan surah Al-Qadar ayat yang ke-3 ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ayat yang keempat, anak-anak sekalian, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para malaikat ya, jadi para malaikat dan ruh Jibril ya, malaikat Jibril ya, para malaikat dan juga malaikat Jibril itu atas izin Allah itu diturunkan ke dunia. Turun ke dunia. Untuk apa turun ke dunia? Yaitu untuk mengatur segala urusan. Urusan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan dunia itu diatur oleh Allah kembali melalui para malaikat-malaikat yang diizinkan Allah untuk turun ke dunia untuk mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Jadi ya Allah luar biasa. Mari kita nanti mohon pada Allah betul supaya kita diberi umur panjang ya, untuk nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Kemudian ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah menjelaskan di ayat kelima ini bahwa kesejahteraan malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Jadi tidak hanya 1-2 jam saja, misalnya jam 8, jam 9, jam 10 saja tidak, tapi sampai terbit fajar, sampai datangnya waktu subuh itu kita satu malam penuh itu adalah penuh dengan kesejahteraan. Jadi misalnya kita di malam Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah dan sebagainya, Masya Allah, ini luar biasa nilainya. Dan sekali lagi, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat besar sekali, yang harus kita syukuri ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini mengenai tahapan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan ya. Kemudian ada salah satu yang sudah menjadi kebiasaan ya di kalangan kita umat Islam, yaitu malam nuzulul Quran. Jadi malam nuzul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran yang biasa diperingati loh ya, ketika malam 17 Ramadan. Nah, tahapan diturunkannya Al-Quran itu secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfudz. Apa itu Lauhil Mahfudz? Yaitu sebuah kitab ya, tempat di mana Allah itu menuliskan segala sesuatu mengenai kejadian di alam semesta ini. Jadi semuanya itu sudah tertulis dalam Lauhil Mahfudz. Ini dari Lauhil Mahfudz Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Ya, apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah langit
langit dunia. Itu bisa dikatakan itu tempat transitnya Al-Quran itu diturunkan. Kemudian tahapan yang kedua, dari Baitul Izzah tadi, Al-Quran lewat malaikat Jibril itu ya diturunkan ke dalam dada, ya, dalam dada Nabi Muhammad, masuk dalam dada Nabi Muhammad, dalam diri Nabi Muhammad selama berapa tahun? Kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi yang Al-Quran yang 114 surat, kemudian 30 juz itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah itu selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masya Allah, luar biasa. Inilah anak-anakku sekalian mengenai isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Qadar. Jadi intinya di sini anak-anakku semua yang dirahmati Allah, Bapak menyampaikan isi kandungan Al-Qadar, surah Al-Qadar ini setelah kita bersama-sama tahu ilmu pengetahuan itu tidak hanya cukup diketahui, tapi harus dilaksanakan. Maka ketika nanti kita sudah tahu, sudah paham, maka marilah kita laksanakan apa pesan Allah, apa yang ada dalam surah Al-Qadar ini, ya. Barangkali itu ya anak-anakku semua yang dirahmati Allah mengenai surah Al-Qadar yang bisa kita simpulkan. Yang intinya pertama, Bapak menginginkan anak-anakku semua membacanya harus diperhatikan tadi, ya, baca Al-Quran surah Al-Qadar dengan baik dan benar sesuai dengan baik dan tajwid. Di rekaman video tadi yang Bapak sampaikan tadi, tolong itu didengarkan berulang-ulang sambil dicermati, diperhatikan bacaan panjang pendeknya. Kemudian tadi isi kandungan surah Al-Qadar nanti diperhatikan lagi, ya. Bagaimana kesimpulannya dari isi surah Al-Qadar tadi? Ayat yang 1 ke 2 itu menjelaskan tentang apa? Yaitu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Ayat yang ketiga tadi berkaitan tentang apa? Nilai dari malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus yang ketiga, di ayat yang keempat dan ayat kelima, di ayat yang keempat tadi apa? Para malaikat itu turun ke dunia atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Jadi semua urusan diatur pada malam itu. Kemudian yang kelima tadi apa? Ayat kelima, bahwa Al-Qur'an kesejahteraan malam Lailatul Qadar itu dari awal malam sampai akhir, sampai terbit fajar. Artinya tidak hanya 1 jam, 2 jam, tapi 1 malam penuh. Itulah kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Ya, cukup sekian ya anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Selamat belajar, ya. Diperdengarkan berulang-ulang bacaan surah Al-Qadar, kemudian isi kandungan surah Al-Qadar, dan sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu nilainya sungguh sangat luar biasa. Satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Kalau kita baca surah Al-Qadar sudah berapa huruf itu? Tinggal kita mengalihkan saja berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an, kata Rasulullah, wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian ya, terima kasih. Mohon maaf, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.